Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Novita Sari Romadhani, STB 3988, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang tokoh Jenderal TNI Angkatan Darat yang bernama Jenderal Muhammad Andika Perkasa atau biasa dipanggil dengan Jenderal Andika. Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Merupakan seorang anak dari Purnawirawan Kolonel Soenarto dan Ibu Udiati. Jenderal Andika merupakan seorang mualaf, yaitu ketika sebelum menikah dengan istrinya, beliau berpindah agama dengan nama asli Franciscus Saverius Emmanuel Andika. Jenderal Andika menikah dengan seorang wanita yang bernama Diah Eriwianti Trisnamukti Hendrati Hendropriyono yang merupakan seorang anak purnawirawan dari Jenderal TNI Hendropriyono. Dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendropriyono yang saat ini berprofesi sebagai seorang dokter. Jenderal Andika Perkasa merupakan seorang perwira TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Panglima TNI sejak tanggal 17 November, menggantikan Marsekal TNI Purnawirawan Handi Cahjanto. Untuk riwayat pendidikan Jenderal Andika sendiri yaitu bermula dari lulusan Akmil, Akademi Militer pada tahun 1987. Tak hanya itu, ia pun melanjutkan pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University, Amerika Serikat, dan selesai pada tahun 1999. Setelah itu, beliau melanjutkan lagi pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan lulus pada tahun 2000. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan lagi di National Defense University, Washington, Amerika Serikat, dan selesai pada tahun 2003. Tidak berhenti di situ saja pendidikan beliau, kemudian beliau melanjutkan lagi di Harvard University, Amerika Serikat, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2004. Dalam hal ini, bahwa seorang pemimpin Andika Perkasa telah melalui jenjang pendidikan Akmil, di mana pendidikan tersebut mencetak kader-kader pemimpin di dunia militer, serta ada 3 gelar master dari Universitas Amerika Serikat dan beberapa pengalaman yang telah dia tempuh sebagai seorang anggota TNI. Dilihat dari hal tersebut, Jenderal Andika Perkasa tidak langsung menjadi seorang pemimpin, melainkan dia telah menjalani pendidikan dan pengalaman yang cukup, sehingga Presiden mempercayainya untuk memimpin sebagai Panglima TNI sejak tahun 2021. Dari pembentukan menjadi seorang pemimpin dari Jenderal Andika Perkasa tidak terlepas dari teori yang telah dikemukakan, yaitu teori sosial, yaitu pemimpin itu dibuat atau dididik tidak lahir secara kodrat yang telah ditentukan, serta diberikan pendidikan dan pengalaman. Beliau dalam memimpin anggota-anggotanya menggunakan gaya kepemimpinan situasional, yaitu di mana gabungan antara otoriter dan demokratis di dalamnya, di mana pemimpin menganalisis suatu masalah, mengusulkan suatu tindakan atau bisa disebut komando. Dalam melakukan kepemimpinannya, beliau sering melakukan diskusi kepada anggota-anggotanya untuk dimintai saran dan kritikan, serta memberikan respon atas perintah yang telah beliau berikan. Dalam memimpin anggotanya, sosok Andika Perkasa mempunyai wawasan yang luas dalam memberikan segala arahan dan perintah kepada anggotanya, dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang telah dianalisisnya sehingga dapat menggerakkan bawahannya untuk melakukan suatu tindakan dengan baik dan benar. Hal tersebut merupakan penjelasan mengenai biografi, pengalaman, serta gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang Jenderal Andika Perkasa dalam memimpin anggota-anggota TNI Angkatan Darat. Sekian video yang telah saya paparkan dan saya jelaskan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.